Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru beserta keluarga, yang sangat kita muliakan orang tua kita, pimpinan kita, dan pengasuh kita di pengajian kita ini, dan sekaligus pimpinan asrama putri. Mudah-mudahan orang tua kita ini panjang umur, sehat, dan diluaskan Allah rezekinya. Kemudian yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang-orang tua saya, kaum bapak, kaum ibu, terutama hadirin wal hadirat yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian. Mohon saya dimaafkan. Langkah yang pertama, bersyukurlah kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mandung mangalehin dihita beragam nikmat, terutama nikmat kesehatan songoni juo kesempatan. Alhamdulillah ada diberikan Allah nikmat kesehatan. Kesempatan tidak ada. Itu banyak saudara kita yang masih berada di penjara. Kesempatan, kesehatan adong do, te kesempatan tidak ada. Ada nikmat diberikan Allah kepada kita, saudara-saudara kita. Nikmat adalah kesempatan, namun saudara kita tidak mendapatkan kesehatan. Itulah saudara kita yang masih berbaring di dalam kesakit. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga diberikan Allah kepadanya, yaitu kesehatan dan kesempatan, namun tidak diberikan Allah adalah hidayah. Itulah saudara kita yang belum sempat hadir pada hari ini. Diberikan Allah kepada kita adalah kesehatan,
begitu juga kesempatan, keselamatan dan hidayah. Inilah yang hadir pada pagi hari ini. Maka tidak ada kata yang paling indah dan yang paling mulia kita ucapkan kecuali kalimat pujian kepada Sang Khalik, yaitu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau nantinya. Namun di dunia ini kita kepengen bersua dengan Nabi, berjabatan tangan dengan Nabi, berteman dengan Nabi. Namun apa boleh buat, beliau sudah lebih dahulu ke pusaranya kita di dunia. Walaupun yang demikian masih ada obatnya. Kepengen bersalaman dengan Nabi, bergandengan dengan Nabi, dengan akrab dengan Nabi, tentu kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal fahtafat minhul budu misla husnika ma ra'ayna qaddu ya wajah sururi anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita semua bisa berkunjung ke pusara beliau di Madinatul Munawwarah. Amin ya Rabbal. Diluaskan Allah rezeki kita, diberikan Allah kesehatan bagi kita, diberikan Allah kesempatan bagi kita, diberikan Allah umur yang panjang bagi kita dan keluarga kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang akan berangkat tanggal 13 ini, semoga mereka mendapatkan umrah yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga nantinya ada juga pemberangkatan dari sini Duha Mustafawiyah, yaitu tanggal 25 Desember. Biayanya Ustadz nih mu 35 JT 500. Baru di bulan Januari tanggal 22 Januari insyaallah taala tahun baru, yaitu biayanya yaitu 32 juta insyaallah taala. Kedai tak
Mudah-mudahan kita berziarah ke kubur Nabi. Apa kata Nabi? Man zarani ba'da wafati ka'annaka sarani fil hayati. Alak-alakna menziarahiku setelah wafatku, sama halnya dia yang menziarahiku di waktu ngolungku. Man sarani fi qabri halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Alak-alak naman ziarahi kuburku, berhak dia mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat. Tidak boleh putus, tidak boleh putus. Kita tetap ingin niat kita berziarah ke makam Nabi Rasulullah SAW sekaligus ke Baitul Atiq, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki. Syaratnya apa? Sambil Anda berusaha, jangan lupa tetap membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 100 kali. Ayo bah. Sada? Mau ananya pula 100 kali ibacawan koisi 100 hajat mau diberikan Allah. Cuman 70 nanti kau dapatkan di akhirat, 30 kau dapatkan di dunia. Jadi dibagi. Bahatan mungkin di hari kia 30 di dunia hajat kita. Salah satu di antara 30 itu kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Adong pe judul ni pengajian tasadarion. Topiknya, pembahasannya adalah hati. Tanda-tanda hati mati. Itu. Tanda-tanda hati mati. Apa ya hi? Yang namanya jagalah hatimu. Jangan sempat kau sakit hati, apalagi hati yang sudah mati. Kalau kita buka dalam rangkaian, pada dasarnya manusia ini dibagi Allah dengan 3 bagian. Tolu kelompok mayai pada dasarnya ita manusia. Kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman. Itu yang diterangkan Allah dalam Al-Quran di suratul Baqarah. Di permulaannya, ayat kedua, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum Itu menceritakan orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah, dan itu mendapatkan orang yang beruntung. Yang ditutup pasai ayat itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adalah mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka lah orang-orang yang iman. Alak namar iman, apapun ceritanya, pasti dia Maka dasarilah segala amal ibadah itu dengan iman yang mantap. Satu. Kedua, golongan manusia itu kafir. Setelah dikhitab orang yang beriman, Allah menceritakan tentang orang kafir. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang kafir itu diberi penjelasan kepada mereka atau tidak diberi penjelasan, mereka itu tidak akan khatamallahu ala qulubihim wa ala gishawatu
mandung dicap Allah, ditandain adalah hatinya itu sudah dicap oleh Allah, dicap Allah. Jadi sudah diketerangkan hati. Bahagian yang ketiga, ini yang paling berbahaya, bermuka dua kepada Tuhan. Bukan hanya kepada kita, akan tetapi bukan hanya kepada manusia wajahnya yang dua, kepada Allah pun adalah wajahnya dua. Mana itu? Itulah yang diceritakan ayat, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu. Sebahagian di antara manusia, kata Allah, bukan siapa-siapa, sebahagian di antara manusia alai mandokon beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Tenganan pura-pura beriman dua lai, pura-pura di depan nyalak amanah malim, melasiani aman aja di depan Tuhan. Oh, gelombang orang beriman, kitalah yang beriman. Oh, kitalah beriman. Saro mandaing na pior mompang kemana angin yang dareh kesi kolang kawak nia. Bahat nama beriman, ya kita golongkan kita beriman. Tidak ada beriman, kita lebih jahil begitu. Cerita surga adalah dia adalah penduduk cerita neraka seolah-olah dia bukan ikut penduduk neraka. Muna on mana paling susah adapun. Ini yang paling susah. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Baru tutup Allah fi qulubihim fazada walahum alimun bima kanu yaktsibun. Ya, dalam hati mereka itu apa penyakit, ditambah Tuhan berpenyakit naik murmadau. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bagi mereka itu adalah azab yang pedih dengan kebohongan. Mereka harana ni gabusnya lai ma. Gabus pembohongannya lai dokon kalai beriman. Jadi iman kita bahas amang inang dari sedarian on ma tanda-tanda hati yang sudah mati. Yang pertama, berani meninggalkan sholat. Berani meninggalkan biasa saja dia. Sholat atau tidak sholat dia, tidak ada pengaruhnya sama dirinya. Bahan perbandingan. Mula naron potang ngamari di hoinang mau perasaanmu. Jujur saja deh tang. Mawa indah onak badan roho tuson nang kini ngamar badak ko mau perasaanmu mawa urang tamana kan begitu, seolah-olah badak itu sudah kebutuhan wajah. Ulang salahkan badak, salahkan wajahmu. Kelihatan tong marmayupan badakmu yube. Apa boleh buat? Badaknya memang bagus merek wardah, namun wajah yang sudah berkerut, apa boleh buat? Jangan salahkan lipstikmu. Lipstik memang bagus, tapi bibirlah sudah mangkarotak, apa boleh buat? Mama Tobang, minta maaf nih. Ada perasaan yang tidak saya balik. Bulang sumbayang ko, ma perasaanmu. Susah. Gelisah. Oh, berarti natorang ate-atemu indadot tiba na natutupon ate-atena. Kan begitu. Berarti ini bisa kita nilai. Ada perasaan di dalam hati kita itu, ada yang tidak ada di badan yang tidak enak. Kenapa? Hati itu kan pengemuni. Hati itu adalah yang namanya pengendali jiwa, pengendali diri manusia. Fungsi hati pengendali diri manusia. Apabila baik hati seseorang itu, akan baiklah dirinya. Baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, baik dalam kelaku hati yang duluan. Jadi alak naudung mate ate nai
sembarangan, siapa saja, berani saja dia meninggalkan sengaja, baik di waktu ramai atau sendirian, gampang saja dia meninggalkan ini. Satu. Yang kedua, enggak mau naron inang icatat iban dipintui. Saya baca udai. Hati yang sudah mati. Ini misalnya soalnya. Walaupun kau masih hidup, tapi adalah jasad yang hidup, tapi hati yang sudah mati. Yang kedua, tenang tanpa berdosa. Tenang tanpa merasa berdosa, padahal dia melakukan dosa besar. Tenang tanpa merasa berdosa, padahal dia melakukan dosa besar. Padahal dia melakukan dosa besar. Apa itu dosa besar? Banyak. Ada yang beberapa hadis, ada yang mengatakan ada yang 70, ada yang 10, macam-macam. Sebahagian saya ungkapkan di sini karena waktunya sangat singkat. Apa kata Nabi? Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al maubiqat. Ilokon Nabi minta, jauhi kamulah, tinggalkan kamulah 7 macam dosa besar. Apabila kau lakukan akan membinasakan dirimu ning Nabi. Apa yang pertama dosa besar? Syirkum billah. Adalah syirik kepada Allah, yaitu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Manduaon Tuhan les adong do pelalaya naum godang les naum bijak sian anggo ita indah. Makanya di kita di sini, metode kita di sini, kalau kita di sini metode kita kan 3 pilar kita. Nama ngajon tolu pilarna. Bertauhidlah kita secara metode al-As'ariyah dan al-Maturidiyah. Iman kita persejari wujud kidam baqwa mukhalafatul hawadis, secara pengenalan pendekatan kepada Allah subhanahu imaita, berpedomankan dengan fikih, dengan mazhab yang 4. Cuman yang kita dalami sini adalah mazhab Syafi'i. Kan begitu, Syafi'iyah. Bertasawufkan dengan metode Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali on manai anut mulai ngon najolo oleh Syekh Mustafa Husain Naisona. Ulama-ulama najolo narisonan sebagainya. Ulama tertua di Madinah siapa? Cimana tobang na? Abdul Hamid nadong di Tapung. Termasuklah tertua di kita. Yang pertama adalah yang kedua sihir. Sihir. Yakinan manombo parajagalon tu bayudatu perlaris parajagalan nai daripada tutuhan. Ipati daun korotak di tanganmu pas di CM miskin nih ya. Mengaduna dan sebagainya. Sihir ini sejak dulu sudah ada. Tidak. Allah sudah menentukannya. Bukankah kita sering membaca ayat 1000 dinar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Tapi jangan hanya ditempel di dinding saja. Bukan begitu, dibaca dan diamal. Kan sudah ada. Di dalam kitab yang lain disebutkan,
Padilah daripada ayat 1000 nira. Kau baca itu sebelum terbit matahari setelah sholat subuh. Dung sumbayang di bawah. Ulang masuk sumbayang dibaca busentong. Dung setelah sholat subuh. Kau baca itu adalah 100 kali. Kan diluarkan Allah bagi kita. Dikeluarkan Allah kita dari kemelaratan alias kemiski. Sesuai dengan makna ayat. Wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Berikan Allah jalan keluarnya, diberikan Allah jalan keluarnya, dan diberikan rezeki layak yang tidak kamu duga-duga. Ya, tidak mesti harus ditikar solat inang. Lau mardahan pehonga maua. Ya, lau romzoji penga maua. Tidak harus mesti jur tu tiba. Ya, lau jong-jong lamanya apa silakan baca. Kaum bapak, kaum ibu, nau hormati. Yang ketiga, termasuk bahagian dosa besar, qatala nafs allati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa manusia, baik membunuh dirinya, bunuh diri, dosa besar, atau membunuh orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, hukumnya itu adalah dosa besar, haram. Yang langsung ditembak, ya, dipancung, kau pukul, naso langsung irasaho, adong depe, poho ma, badeson tukang rasa, ala tukang rasa rumahnya koti, ya. Ya minta maaf lah kalau nasongonin yang tinggal ko nih. Itu dosa ba? Wendia roinang kon kita begini saja. Sejak dulu sudah ada. Jangankan Ustadz, Nabi sendiri pun kena racun. Siapa yang meracun Nabi? Perempuan yang minta maaf, yang satu nama dengan itu namanya Hindun. Itu yang mencobanya Nabi, kan begitu? Ya, membunuh atau secara tidak langsung minta maaf. Ya, itu adalah membunuh orang yang tidak hak. Kalau musim peperangan ya fisabilillah. Tapi ini yang tidak langsung, bisa jadi aborsi, menggugurkan kandungan, baik secara yang kau dapatkan secara yang halal atau yang tidak halal, hukumnya itu adalah dosa baik yang menggugurkannya, baik yang si tukang gugurkannya. Oh, saya tukang arutna. Carupa mai. Dosa besar. Baik yang sudah langsung begitu. Ini nang minta maaf nih. Hukumnya minta maaf. Maka hukum yang demikian membicara memutuskan angka kelahiran itu. Memutuskan angka kelahiran itu hukumnya dosa besar. Tapi mengatur jarak kelahiran itu dibolehkan dalam agama. Dua tolu diikat rahim selesai. Ini bukan semuanya KB itu haram, kan begitu? Tidak semuanya. Tapi caranya itu kan begitu. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Ingat tadi itu. Memutuskan hukumnya kecuali ada pemonisan dokter yang bersangkutan yang ahli di bidang itu. Mungkin sudah ada yang efeknya yang lebih tidak baik, baru dibolehkan dalam hukum agama. Ulang kodot tinangi date. Setiap yang lahir itu membawa setiap yang lahir itu membawa rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya, bukan kita. Allah yang memberikannya. Yang keempat, sudah selesai nanti. Wa akala malal yatim, memakan harta anak ya. Ontong tegas dan dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid fadzalikal ladzi itandayamudehe
tukang-tukang gabus ni agama ini Tuhan, kan itu bahasa Mandailing adalah tandamu dele alak-alak na mendustakan agama itu. Adakah kau tahu, kau lihat orang yang mendustakan agama itu, itulah orang yang tidak peduli terhadap anak ya. Walahal di kisah Isra Mikraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi keluar dari surga, menoleh Nabi ke belakang, dilihat dia dungabi sia masuk ma ada boru masuk sarugo. Dalak lai perjolo. Ada boru. Wah, sapahan ahadu amalmu secopat ko masuk sur. Oh. Bari dokonia, saya adalah memelihara anak yatim. Imanu puliaro sampai saya didik tentermuanya dan orangnya baik. Ima amal niya na paling godang bahwa dia membawa dia masuk surga. Nih, jadi alak-alak yang tidak peduli atau yang menghardik selalu anak yatim itu adalah termasuk bahagian daripada dosa. Yang kelima, wa akalar riba, mangan riba. Jual beli itu baik, kan begitu? Mabrur, al-bai'ul mabrur. Ayul kamali abdul, apa ayul amali abdul, apakah amal ibadah yang paling baik? Pernah ditanya Nabi. Dokon Nabi al-amalu biyadih, yang dilakukan dengan tangan. Kemudian apa lagi? Al-bai'ul mabrur, jual beli yang cuman di zaman sekarang adong gorarna barangkali cibit-cibitan manyogot dipinjam modalna 100.000 potong kembalikan wajib 100 sapu. Adong ditentukannya langsung untungnya. Nanti tetap ya kita jauhina. Nanti akan ada ya yang lainnya. Kemudian yang ke-6, watawalli yaumis suhuf, lari daripada medan pertempuran. Waktu fisabilillah. Termasuk dosa besar. Najolo inang adong gorarna di Madinah terkenal gorar ni tiang na itong kineneke umroh di Raudah, di belakang mihrab atau di belakang dari imam, ke belakangnya masuk kiri sedikit. Yang pertama di belakang imam di Raudah, masuk kiri sedikit diginjang nama tiang naik Ustuanatul Abu Lubabah. Bahasa Arabnya Ustuanatul Abu Lubabah. Itu tulisannya bahasa Arab. Di tiang naik berkeliling dikhotkan. Abu Lubabah ini najolo di waktu dohot Nabi sallallahu alaihi wasallam marpokat akan mengadakan pepera. Iya mana gogona sorana itai boti saya mah. Misalnya cogot marangkat manina ning awaham sudena dohot pasu. Ternyata Abu Lubabah pada waktu indadot ijalakan Abu Lubabah indanida alak pemangke porang tinggal masoni Abu Lubabah waktu marpokat iya mana gogona di waktu marang porang get marangkat ma porang indanida be ya be kita menemusoni deh di waktu marpokat Abu Lubabah ini pendek cerita naina Abu Lubabah ini dung salo sesiani marangkat ma alak pemarangkat ro manyosal mamulak sangkin nasodoton ya mulak sonde ucapan nai ben sosal naya isuria ma alak mengikat tangannya dua-duanya tupudi di tiangon di tiangon di masjid di meter terikatlah Abu Lubabah di tiang ni masjid marwan kalak ben sosal na Abu Lubabah marsiligi satu ketika siani
Habis ini hari demi hari Roma nabinta markhutbah Nabi Jumat idokon nabinta ma bahasona taubat Abu Lubabah mandung diterima. Ima sidokon tiangi tetap gorarna tiang taubat. Inde dokon ada tulisan tiang taubat di situ gorarna tiang Abu Lubabah. Jadi sisi naik ke na umrohi ya usahakan di situ sholat sunnah dan istighfar meminta taubat karena tempat itulah waktu itu Abu Lubabah diterima taubatnya. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Iman tong so kita si pardokon dia bisa dulu ulang ison. On bar bayang-bayang kita songoni kan itu. Dadong hepeng. Adong deh, ulang putus asa dah bainang. Yang ulang lari sian bari kidah kita. Yang selanjutnya apa kata Nabi? Wa qasafal muhsanatil ghafilati mukminat, menuduh wanita muslimat yang baik telah melakukan zina, menuduh kalak berbuat jahat. On mangidomohop tua muinang biasa na nasodong be puang muyu mangidomohop ma puang suamimu baik yang meninggal atau yang diceraikan nasongononan namudahan tuamu gosip nialak betul ulang doho marbada kehe busema tenile ibadah madioi jangan hiraukan kalau memang kita tidak yang lainnya ya anggaplah itu tuduhan itu sebagai nasihat kita. Tapi jangan kau menuduh yang demikian wanita mukmin yang tidak kau cukup saksi dan sebagainya menuduh orang itu adalah yang lain yaitu melakukan termasuk tuduhan yang kita lontarkan itu adalah dosa besar. Memang zina itu juga termasuk dosa besar, tapi jangan menuduh orang lain adalah berzina. Riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Itulah salah satunya dosa besar ditambah durhaka kepada kedua orang. Karena orang tua ini sangat doana. Bukan pernah kita dengarkan cerita Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hadisnya sering didokon Imam Bukhari mangidomo majita cerita na awal na inang Imam Bukharion na jolo dompak menek na buta don buta jadi mardongan-dongan Imam Bukhari dodongan niya si umak niya mantatai dongan nai sude perasaan ma umak nai dokon Imam Bukhari songon dia dilang di umak di pentatahannya lah ini niya masaruritan ngantong nai dania. Oh cari tahu mana? Songon perasaan ma umak niya tu nasib ni anakon bayang dah membuhorian umak niya. Suatu ketika ia lukia dengan meratapi nasib tangis. Tarpodom ma anakon pe harana marlojong waktu membuhori tu jai montul atika mong dobur atika baginda kan anak mantong. Menatapi umak naon ma. Ia luk umak nai ma. Imam Bukhari yang tangis mimpi ma umak nai marnipi umaon di waktu mimpi Roma tu sia bayo tobang ya wajah janggut putih alis putih dan semuanya ahamidokon na tu si tu umak nia ya Ummu Muhammad bin Ismail bahwa sudah sembuhlah penyakit anakmu. Nah, umat ini mersapa, siapa anda? Saya adalah Nabi Allah Ibrahim. Ning awan. Nah ini pimpin ini dalam mimpinya ni umatnya Nabi Allah
Nabi Ibrahim begini ini. Dengan ketekunan kesabaranmu ini, anak. Akhirnya Ibrahim umat ni Ismail, umat ni Muhammad bin Ismailon menangis. Tangis maya dalam mimpinya meratapi mendoa saja tutuan sondia anakon sesembuh baya penyakit nima tanah somarnida. Tangis ma umaon sambil merenung anakon saja dialuk anakon modom. Manetek mada iluni umaon tu urumnya anakon. Menatapinya manetek ilunia tu wajah ni anaknya on Muhammad. Tarsonggot anaknya on benar on iluni umaon tu tuahana tu urumnya ngot danakon mangkuling madanakon pertama me dokon danakon tu umaknya dungot tingot ya umaknya pengot ma dokon danakon ma nalaga mau mak tienia nalaga mau mak nia buah tangis begitu berarti anakon mandung marni tepat mimpi dia itu nalaga mau mak nia ngonon madai nasihati umak nai malangsung bahasona wahai anakku bahwa hari ini adalah matamu sudah melihat maka lihatlah yang diberikan Allah pelajarilah kebesaran Allah saroditana ilehenu maknai matu pendidikan pesantren songonimon pendidikan agama dung salau sesiana dun sudah surah konia ma ke marsiajar hadis nina ulang bain pandangan tunasingna sampai berusia dia 7 tahun lebih dari 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu pengasihannya ilmunya mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. On mainan. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Mapiga. Nang kinadin tong dosa besar nah mate do ate-atena dua napatoluna tidak tersentuh hatinya bahkan bahwa tidak tersentuh hatinya bahkan menjauhi dia daripada ayat-ayat Al-Quran mangaji alak gatalan supingnia kelak tu pengajian dan sebagainya dibacakan ayat Al-Quran marsak kroania walhal onma adalah penyenang hati dalam ayat Al-Quran yang begitu dahsyat yang begitu kita imani wahyu yang paling mulia wahyu yang paling besar diturunkan Allah kepada Nabi kita itulah Al-Quranul Karim anma ya marsak rohania itamai pula job doroha mulantunan ayat-ayat Al-Quran berarti hati kita hidup tapi kula marsak dorohamu dibacakan ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran berarti hatimu sudah Yang keempat, terus menerus melaksanakan maksiat, tidak peduli halal haram, yang penting masuk. Tidak peduli halal haramnya, pokoknya ya adong kulit manisnya laki dai lik adong apiana laki dai adong ulang doser buka sotik pintunya lak buk dan sebagainya. Ulang dotalak udon nidongan pun angkat dan sebagainya. Halal haram tidak peduli. Oh, hati-hatinya itu adalah sudah khatam, adalah sudah tercap, hatinya itu sudah mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari telah berbuat maksi. Yang kelima, sibuk kesehariannya mengupat, memfitnah, buruk sangka dan lain-lain. Kadejona imeya baik mengupat melalui mulut, melalui jari. Tadi mengupat melalui jari. Twitteran, WA Anda isinya
Mengupat, kerjanya hanya mengupat orang. Mangkobar-kobari alak. Najolo bahasana tangga. Sonarin daibe handphone tuh wah macam-macam, ngupat sana, ejek sana, gosip sana, fitnah sana, dan itu dan semuanya. Hati itu sudah tertutup. Nah, ini yang banyak merekan kita. Yang merusak kita ini kadang adalah ngupat. Yang keenam, sangat benci dengan nasihat daripada ulama. Sangat benci dengan menerima masukan-masukan daripada orang ulama. Koyak rohania o nasihati. Kehe mangaji, nde jauh mangaji ne, au sajori ceritohon nustatini ya. Rade. Diri butuh ustati ruamu yusudenai. Ben nakaji dan naketusi. Pula loko tiba, indah pada lakukan ini tinggal. Jangan beritahu kepada orang lain. Jangan beritahu kepada orang, karena disuruh kita untuk menutupin aib. Ubahan sotik contohna ayah-ayahon menutupi aib dan contohna di waktu rap konajolo dohot tumaknai narapon kamu binda di Tuhan jodohmu yu benna tangan ni hansip do jodohmu yu. Paham doi harana mungkin nandung 3 bulan do sangonom bulan kandu tema itu putih rap nikah ya magodang dan ako lahir dan ako magodang ada boru sada kemenya marabagas kan begitu kan inda ayahna jadi wali naon pulang komar maksaun diri jadi walaupun kona malo nang kon paksaun bedirimu na bena malo isi do walina hakim masih binoto dosakah itu dosa isi nomor dosa anak nai ngamar dosa te perbuatan nai na jolo adalah so ini misalnya contohnya kecil dah te contoh kecil nodokonan inasehati Allah dan sebagainya. Ingat inang, orang yang memberikan nasihat kepada kita itulah teman setiamu. Orang hanya tertawa kepadamu itu bukan setia. Di tatkala kau berduit banyaklah temanmu, tapi di tatkala kamu bangkrut siapa temanmu? Hanya temanmu yang setia. Allah lah yang teman setia kita. Dompak marepeng, naik pangkat dan jabatan, semua orang memuji. Di tatkala Anda jatuh, semua orang adalah menjatuhkan. Onma inang yang setia, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maifdokon nabinta, sayati ummati yafirruna minal ulama. Selagi akan ada di kalangan umatku itu atau suatu zaman mereka lari daripada ulama, lari daripada mengetahui hukum dan sebagainya. Jadi teman setia saya katakan adalah orang yang mau menasihati kita, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Orang yang mau memberikan nasihat tentang kebenaran dan memberikan nasihat tentang kesabaran. Mau saling nasihat menasihati. Karena kepada siapa? Keluarga dulu. Bukankah dulu ayat pertama turun kepada Nabi Iqra? Membaca, pengetahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Habis itu surah yang kedua turun. Apa setelah itu? Pulang Nabi dari Gua Hira sampai ke rumah, ya berselimut. Datang surah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya, wahai yang berselimut, tanggalkan selimutnya. Maksudnya wahai Muhammad, terang-teranganlah kamu mengajarkan agama itu. Sampaikanlah agama secara terang-terangan. Itu perintah di situ. Habis itu kepada siapa?
turun surah kemudian, yaitu wanzir aziratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Keluarga ni bajolo ise anak boru, istri adalah suami. Wajib jo di suami mi inang manasehati ho, wajib puse manasehati ho, dan berikan juga masukan terhadap pulang sumbayang istri muda, tanggung jawab kon di joloni Tuhan. Ngasumbayang dengan anak mi, tanggung jawab kon di joloni Tuhan. Itu tanggung jawab kita itu. Istri tidak salat, pula istrimu buka-buka aurat, tanggung jawab kon nantinya di hadapan Allah. Kalau buka-buka aurat di depan umum dan sebagainya. Itu suami, tanggung jawabnya. Tidak pandai istri kita, tidak mengetahui agama, didik, tidak mampu kita mendidiknya, bawa ke pengajian. Inilah alhamdulillah disuruh urai sudah ratusan mengaji. Kia mau mengaji ini. Suruh nado. Indah. Ini songan dia naruh mutuson. Kia songan indah permisi. Oh, na permisi do. Suruh. Oh, na sebisa. Oh, permission do. Indah dong be. Enggak nadong be. Batan nasodong do daripada nadong. Inang woina. Sobar ko. Lanjut songani ma papigana. Tapi tuna. Yang ketujuh, tanda hati yang sudah mati. Yang ketujuh, tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan, dan akhirat. Nabahat doalak na meninggal, baik yang di hadapan ta, baik keluarga ta, atau na asingna, tidak pernah orang dari situ mengambil pembelajaran. Walhal, ya kita lihatlah pembelajaran setiap saat. Naposo, natobang, tidak pilih kasih, tidak pilih kasih. Yang sehat, yang sakit, tua, muda, pejabat, aparat, konglomerat, orang melarat, ustadz, penjahat, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mayrokan nabinta kullu milkil hima, setiap pemilikan itu ada keterbatasannya, ada batasannya. Ya, yang kuat kita, kekuatan ini hanya mempunyai batas. Ya, kecantikan ini hanya kekayaan ini hanya pangkat jabatan ini hanya terbatas. Ada suatu saat akan kembali. Kita kembali. Iqra, bacalah zaman yang sudah lewat. Baca zaman sekarang dan baca zaman yang akan datang. Zaman yang sudah lewat sudah selesai. Jadi iktibar bagi kita yang sekarang dan zaman yang akan datang. Yang akan datang ini lebih dekat daripada satu detik yang sudah lewat. Alam ini masih ada. Kita alam kedua. Ngon namate tunamangolu. Ingat dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Aso dolanga engkar kamu tuauning Tuhan. Awalnya kamu mati, baru saya hidupkan. Fa'ahyakum dung mangoluamu thumma yumitukum. Kemudian upamatiamu ning Tuhan, kan begitu? Upamatiamu summa yuhyikum, mangulu mulak zaman kedua, berbangkit dari alam, berbangkit dalam kubur semuanya. Disinilah alam kembali hidup. Kita ini semuanya mempertanggungjawabkan semua hasil yang kita lakukan. Berapa jongjong kita di tempat pusara kita, kuburan di hari kiamat diberdirikan semuanya, mempertanggungjawabkan. Tidak bisa bergerak manusia itu dari tempat berdirinya sebelum ditanyakan 3 perkara. Tolu perkara sapahan joloi, pertanggungjawabkan joloi. Yang pertama umur. Ainabna, itu dia umuran kita laksanakan. Yang kedua, setelah umur,
adalah ilmu yang kita dapatkan ini. Kemana kita gunakan ilmu ini? Yang ketiga, harta yang kita miliki ini, sumbernya dari mana dan kemana kita belanjakan. Bukan dibelanjakan saja, tanyakan sumbernya dari mana, dibelanjakan kemana. Selesai itu baru bisa. Situlah manusia. Yauma yafirru mar'u min abi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Ayah meninggalkan kita, suami meninggalkan kita, ibu meninggalkan kita, anak meninggalkan kita. Urus masing-masing, pertanggungjawabkan amal masing-masing di situ. Ya, tapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik sudah disebutkan bahwa kalau kepengen berteman pada saat hiruk pikuk itu, maka seringlah kau lakukan salat sunnah. Karena disebutkan Nabi, siapa yang kepengen bersamaku di akhirat, berteman dengan di akhirat, kata Nabi, yaitu adalah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasratis sujuda. Pula pordoruamu berteman dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi di hari kiamat dan bertetangga dengan Nabi, maka lakukanlah bikasratis sujuda, perbanyaklah untuk dirimu melakukan salat sunnah. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Jadi kematian itu sangat guru yang sangat hebat, yaitu adalah yang namanya akfiru zikra hazimil lazat. Perbanyak kamulah mengingat kematian itu, pembuang kelezatan itu, yaitu adalah kematian. Yang kedelapan, gilanya pada dunia tanpa peduli dosa. Gila berarti mendahulukan semua urusan dunia ini tanpa peduli dosa. Penting hidup mewah di dunia itu dan semuanya. Kemewahan yang merajalela. Lupa akhirat, lupa yang memberikannya. Ya, gila pada dunia tanpa peduli dengan dosa. Walhal di situ kita di hidup ini disuruh kita memiliki sifat, yaitu zuhud, lebih mengedepankan urusan akhirat daripada dunia. Tapi jangan lupa pula, ambillah untukmu di dunia ini, tapi jangan tinggalkan untuk bahagianmu akhirat. Jangan tinggalkan bagianmu untuk akhirat. Yang ke-9, terakhir, tanda hati mati. Yang terakhir, senang melihat orang susah dan menderita. SMS. Senang melihat orang susah dan senang pula melihat saudara-saudaranya itu menderita. On ate-atenai mandung marpanyakit. Pula di kampung-kampung demian, pas sonang roania marsik sabani sudaroniai itu tupia bulu-bulu nai somarak tu soalnya pas mamupu sudaroniai pajogo ya maaik tusi somayup sudepu. Wah, senang ulang songani inang, ulang songani yang sedikit sedikit dibagi. Jangan senang melihat orang, ini contoh-contohnya sebenarnya. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Hati kita lah itu. Saya tidak mengatakan hati ibu mati, saya tidak mengatakan hati ibu sakit, tapi kitalah yang menjawab diri kita, apakah hati ini masih hidup. Karena hati itu ada yang salim, ada yang marid, ada yang sehat, ada yang sakit. Kalau yang sudah sakit, obatilah dengan amal kebaikan. Kalau yang sudah sehat, ya pertahankan adalah kesehatan hati itu. Biqalbin salim. Inilah nantinya. Mudah-mudahan kita semuanya, hati kita ini adalah
sehat. Qalbun salim. Janganlah sakiti. Siapa yang kau sakiti? Jangan sakitilah temanmu yang paling dekat. Janganlah sakiti adalah temanmu yang paling. Jangan sakiti temanmu yang paling dekat. Siapa temanmu yang paling dekat? Siapa temanmu yang paling dekat? Yang punya suami. Suami, jangan sakiti hatinya. Selalu kau doakan suami. Penghujung kaji kita hari ini, ambil 2, tinggalkan 1. Ayahnya tinggalkan, ambil 2 nantinya. Sair saya ini tinggalkan 1. Hoinang, apil-apil lamulat. Jagalah suami, jangan kau bantahi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Sama-sama. Jagalah suami, jangan kau bantahi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Yang kedua, jagalah suami, jangan kau bantahi. Doakan suami bila cari rezeki. Dapat? Dan kita mulai. Jagalah suami, jangan kau bantahi. Doakan suami bila cari rezeki. Yang ketiga, jagalah suami, jangan kau bantahi. Doakan bila cari rezeki. Doaon. Dapat turunan ulang deh. Jagalah suami, jangan kau bantahi. Ikhlaskan suami bila kawin lagi. Cocok? Cocok? Cocok dok? Ita ayah. Jagalah suami, jangan kau bantahi. Ikhlaskan suami bila nikah lagi. Anggota suaminya secocok lakukanlah, berbuat baiklah kepada suamimu, teman dekatmu. Lihat inang di suratun Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Baru wabil walidaini. Dan habis itu, habis orang tua, berbuat baiklah kamu kepada keluargamu terdekat, suami atau istri atau anak-anak. Itu setelah kau menyembah kepada Allah dan juga yaitu menyembah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, kemudian Anda berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baiklah kepada keluarga yang terdekat. Mudah-mudahan semuanya adalah hati yang sudah mati terhindar kita daripada 9 macam. Di kita di sini adalah hatinya sudah tertutup. Satu lagi sebenarnya ada 10, sudah taunya kau setan itu sebagai musuh, namun adalah tetap kau ikuti adalah syaitan. Itu adalah tetap hati kita sudah mati. Maka untuk itu akhirnya hati-hatilah Anda sama hati. Hati-hatilah Anda sama hati. Jangan buat orang sakit hati. Orang yang sakit hati mudah Anda patah hati. Orang yang patah hati akhirnya dia cari tali. Orang yang cari tali akhirnya gantung diri. Orang yang gantung diri akhirnya mati. Hati-hati sama hati. Di hatiku ada kamu. Tarsonan mungkin pengajian tadi dari nasadarion urang lobina au bahat mangido mohon. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan umrah bisa melaksanakannya, mendapatkan umrah yang mabrurah, dan juga kita semuanya bisa berangkat ke sana, dan saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan Allah, saudara kita yang duluan dari kita diampunkan Allah segala dosanya, dan kita semua dipanjangkan Allah umur kita dan diberikan Allah kesehatan dan ditambahkan Allah keimanan dan ilmu kita semuanya. Ala hazihi niyah kulli niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بلاء إلا دفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة إلى بيت الأتيق وزيارة إلى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب الصحة وسلامة على المعتمرين، واجعل عمرتهم أمرة مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم